Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah eh, proyek kewirausahaan ya. Nah, jadi em, di dalam mata kuliah ini kita apa namanya setengah semester itu kita teori dulu, kita bahas tentang teori-teori untuk nantinya ketika kalian setelah UTS itu akan praktek ya. Jadi nanti di se, sesudah UTS itu akan banyaknya cuman nanti kalian melakukan kegiatan entrepreneur misalnya ya. Nanti cuman diskusi aja, laporan diskusi kayak gitu aja. Jadi uh, apa se apa namanya satu sebelum UTS kita teori dan sesudah UTS kita praktek. Oke, jadi saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Oh ini. Oke, ini saya screen share dulu ya. Nah, oke. Nah, ini perkenalkan nama saya ini Pagi Muhammad. Oke. Ini mana? Nah, oke. Oh ya ini. Nah, jadi ini nama saya ya, Pagi Muhammad. Ah, pasti kebanyakan orang pasti mengira saya ini lahirnya pagi-pagi ya. Tapi ternyata tidak. Saya ini lahirnya itu padahal itu siang sore ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan waktu kelahiran. Biasanya orang-orang itu apa namanya? Agus ya, mungkin Agustus lahirnya, Fitri ya, Idul Fitri mungkin atau lagi Lebaran dan lain-lain. Tapi saya tidak ada hubungannya dengan waktu kelahiran ya. Tapi namanya saya lahirnya sore tapi namanya pagi. Oke. Nah, oke jadi eh, selain ngajar, saya juga ya entrepreneur ya punya bisnis kecil-kecilan. Nah, terus juga saya bergerak di multimedia dan event organizer ya. Jadi selain ngajar kayak gini, saya juga apa namanya ya di event organizer, terutama sih di multimedia. Nah, nanti saya jelaskan apa namanya yang lagi tren sekarang itu seperti apa ya. Itu juga bisa jadi kalian bisa jadi apa namanya usaha di multimedia atau di event organizer kayak gini. Misalnya bikin kayak gini, ini nggak susah-susah amat. Nanti saya perlihatkan ya ini bikin kayak gini butuh apa aja. Oke ya. Jadi itu tentang saya. Nah, sebenarnya saya ini kuliah itu atau jurusan itu kuliah itu di komunikasi ya, sebenarnya bukan manajemen. Ya kebetulan aja sekarang ngajar di manajemen. Nah, kuliah pertama itu ngambil di Unpad itu D3, broadcasting atau pemasaran. Pemasaran, apa penyiaran. Kok jadi marketing ya? Oke, terus 2005 sudah dulu ya, dulu sekali nih. Ya kuliah kerja dulu di Radio Cosmo, itu bagian kreatif dan event officer. Nah, terus saya melanjutkan kuliah, lalu saya sambil ngajar juga di SMP dan SMA. Nah, eh, sudah itu saya lulus di 2012 itu ambil jurusan jurnalistik dan lulus di 2015 itu ngambil S2 itu jurusannya komunikasi bisnis. Jadi basic saya adalah memang apa namanya ilmu komunikasi ya gitu. Oke, next. Nah, jadi selain itu juga saya sangat suka dengan teknologi ya. Teknologi sekarang apalagi sangat berkembang sangat cepat, sangat pesat. Uh, dari zaman saya misalnya dulu itu lagi D3 itu dari zaman analog sekarang ke zaman digital itu lompatan yang sangat luar biasa ya.
Oke, saya juga suka main game, saya juga movie lover ya, jadi segala ya hampir segala film saya tonton. Nanti mungkin saya akan rekomendasikan beberapa film yang berkaitan nanti dengan entrepreneurship misalnya ya. Eh, oke itu sih secara garis besar. eh ya jadi eh, ya selain ngajar seperti ini, saya juga ada bisnis di event organizer juga, di multimedia sih biasanya yang paling apa namanya paling saya kuasai. Nah ini contoh-contohnya saja misalnya. Nah ya bikin-bikin kayak gini ya kayak gitu, ini contoh-contoh aja lah. Nah gitu ya, jadi uh, ya itu bisa jadi entrepreneurship ya, lumayan dapat ya apa, apalagi kalau anda hobi kayak saya gitu ya, bisa jadi uang juga. Nah itu kan uh, ya lumayan ya, kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai dapat duit juga gitu ya. Oke, mana tadi ya, oke jadi ya jadi nanti itu di mata kuliah ini kita akan setengah semester teori dan setengah semester lagi praktek ya gitu. Jadi kalau mungkin entrepreneur udah ya beda ya sama ini ya, proyek kewirausahaan itu beda ya si mata kuliahnya ya, ada lagi berbeda ya kalau saya nggak salah. Nah kalau nggak salah beda mungkin ya, atau sama sih saya kurang tahu ya. Ini pertama kali juga saya ngajar proyek kewirausahaan ini. Nah, eh jadi nanti setengah semester, kenapa setengah semester teori, setengah semester praktek ya? Karena yang dialami sama saya itu kebanyakan entrepreneur itu ya bagus sih sebenarnya, oke lah kita yang penting jalan gitu ya. Yang penting Anda jalan, yang penting kita apa namanya, jangan terlalu banyak apa namanya, ini ya, apa, teori misalnya, jangan terlalu banyak. Oh, nanti nggak jalan-jalan gitu. Bener, ada benernya juga gitu ya. Kadang terlalu banyak teori nggak jalan-jalan gitu ya. Terlalu banyak analisis pasar, nanti siapa yang akan beli, pemasarannya gimana dan lain-lain, nggak jalan-jalan. Nah, tapi eh, itu penting teori itu, gitu ya. Jadi kalau Anda punya teori, itu jadi landasan Anda untuk nanti saya harus ngapain ketika terjadi seperti ini, atau saya harus ngapain kalau terjadi seperti itu gitu ya. Jadi itu adalah eh, landasan lah gitu ya. Oke jadi teori itu karena seperti ini misalnya ya, misalnya saya dulu misalnya istri saya itu pertama mulai usaha itu dia bikin eh, tas ya, tas apa, mana ada tasnya gitu di sini ya, tas-tas sama pouch kayak gitu gitulah. Dia apa namanya ya, yang penting bikin dulu gitu ya, apa namanya, bikin dulu segala macam. Nah saya pemasarannya gimana, oh iya ya gimana, yaudah deh kita kan kalau sewa apa namanya tempat itu kan kosnya lumayan besar ya, Anda harus sewa tempat, bayar orang, bayar listrik dan lain-lain, itu lumayan besar gitu. Oh, oh, bentar ya. Halo. Iya. Ya, betul, Bu.
Oke, maaf ya tadi ada telepon dulu. Nah, ya jadi melanjutkan, nah itu, misalnya kan, istri saya itu, langsung aja terjun gitu ya, karena dia pengen bikin, produk, oke bikin produk gitu ya, bikin barang. Nah ketika akan menjual, nah ini kan agak bingung ya, terus ya udah deh, eee jangan dulu yang apa, kita cari tempat jangan dulu yang permanen kan, karena permanen cost-nya lumayan ya. Kita ikut bazar-bazar dulu aja. Oke, jadi ikut bazar ya, cari-cari info tentang bazar. Nah, suatu kali dapat, misalnya, nanya ke saya, "Nih ada acara bazar katanya, ini, apa namanya, acaranya itu gerak jalan ya, atau jalan sehat ya. Ini yang hadir katanya, kan biasanya banyak, ini sampai ya sampai ribuan lah gitu ya. Orang yang hadir pasti ribuan, pasti rame." Eee, ya terus saya bilang, "Oke, yang hadir ribuan, oke. Tapi target market kamu nggak ini, yang orang ribuan ini? Ya masa sih dari orang ribuan nggak ada yang beli? Ya oke deh, kalau mau coba ya silakan ya." Oke, jadi ikut ya dan, ya ke apa, untuk bazar acara itu dan ternyata itu nggak ada satupun yang, beli ya, eee, karena memang si barang itu, ya segmennya itu untuk, menengah ke atas lah gitu ya, harganya emang agak mahal sih, 150 sampai 250 ribu. Nah, ada yang nanya-nanya, ada yang mau beli, ada yang tertarik, tapi dia nggak punya uang untuk membelinya, gitu. Jadi kan ini sangat kalau dilihat dari kacamata, bisnis, ini kan, sangat sayang ya, karena kita mengeluarkan kos yang lumayan, bayar sewa apa namanya, tempatnya, bazarnya, belum lagi, angkut barang dan lain-lain kan, gitu. Jadi, nah, kenapa harus ada teori dulu? Karena kita agar jadi kita tahu ketika misalnya kita mau melakukan sesuatu, ini misalnya kita mau ngejual, ini target market kita bukan. Kalau bukan, ya ngapain, gitu ya. Eee, ya ngapain juga kalau bukan target market kita. Kita tidak akan, ya kayak tadi, nggak akan ada yang beli walaupun itu ada ribuan orang, gitu ya. Ya akan percuma juga, barang kita tidak akan ada yang beli. Walaupun ada yang beli ternyata dia nggak punya uang, ya percuma juga kan, gitu. Nah itulah makanya perlunya teori, atau misalnya, kita harus tahu segmentasi pasar kita, apa, pasar kita itu ada di mana gitu ya, orang-orangnya. Nah itu baru kita, targeting ke situ. Nah yang, selanjutnya itu ada, jadi, apa namanya, ada acara bazar juga di Hotel Trans ya. Nah itu yang datang, itu kan kemungkinan acaranya itu, apa namanya, kan di Bandung ya acara Bu, wakil gubernur dulu waktu masih wali kota ya. Nah itu kan yang datang pasti ibu-ibu, yang menengah ke atas lah, apalagi di hotel gitu kan. Nah itu ternyata ketika jualan di situ pasang stan dan itu alhamdulillah banyak yang beli. Nah karena apa? Target marketnya ya masuk. Gitu, bagi ibu-ibu, sekelas yang datang situ menengah ke atas harga, 150 sampai 250 ribu, ya itu mungkin bisa dibilang murah karena mungkin mereka beli tas yang jutaan mungkin ya, ada yang sampai ratusan juta mungkin saja gitu. Jadi, nah itu yang harus kita tahu ya target market kita. Oke, jadi kita akan masuk dulu ke nah, oke, ya. Nah, ini ya. Oke, nah jadi di pertemuan pertama ini kita akan, apa namanya, memahami dulu customer segmentasi customer kita, pasar kita ya, gitu. Jadi kita mau jual ke siapa barang kita, barang atau jasa kita, gitu ya. Terus kita, akan, yang kedua value proposition, value nilainya, apa sih kelebihan yang kita punya daripada orang lain atau daripada kompetitor kita, apa? Kalau kita nggak punya, kelebihan,
ya kita nggak akan bisa bersaing. Jadi kita harus punya value proposition, ya. Kita harus punya apa namanya, harus punya nilai, ya. Nilai-nilai itu seperti apa? Nah, nanti kita bahas ya. Yang ketiga itu channel. Channel itu saluran ya. Kita mau jualnya secara online kah, secara offline? Kita mau iklan di medsos atau iklan di TV, itu yang di mana? Nah, itu nanti ditentukan dari si customer segmen kita. Customer kita ada di mana, gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah eh, ber ya melakukan sesuatu gitu ya, atau beriklan kita, atau melakukan penjual apa namanya, misalnya ikut bazar atau apa. Nah, nanti kita harus tahu di mana si segmen customer kita, gitu ya. Oke, jadi kita, nah, ini ya. Nah, kita masuk ke yang pertama ya. Jadi kita masuk ke customer segment, segmentasi pelanggan kita atau segmentasi pasar ya. Nah, jadi CS atau consumer segment ya, segmentasi pasar. Eh, oke, jadi kalau ini agak ke apa, ke apa, tertutup sama saya kan, ada di LMS sudah ada ya, saya udah upload materinya, jadi nanti bisa di apa, di download ya. Oke, jadi segmen ini menggambarkan sekelompok orang atau organisasi yang berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan atau oleh ya seorang entrepreneur gitu ya. Jadi kita harus fokus segmennya. Kalau kita tidak fokus, ya biasanya kita akan jadi lebih susah ya. Jadi kalau bisa kita memang harus sangat segmented. Bahkan ada yang apa namanya, produk-produk yang benar-benar segmented banget gitu, niche, dia niche market. Jadi marketnya yang benar-benar kecil tapi ada gitu. Daripada kita di apa namanya, main di apa segmen yang besar dengan bersaing dengan orang yang banyak juga gitu. Misalnya gini, baju aja, baju, eh, berapa banyak brand baju yang ada, itu kan sangat banyak kan. Apa namanya, toko baju, wah, di mall-mall, di setiap mall pasti ada toko baju atau pakaian. Nah, tapi misalnya jarang ada yang, ada beberapa yang sudah masuk ke niche niche market gitu. Jadi market yang sangat kecil, tapi ada misalnya eh, eh, baju-baju yang ukuran-ukuran besar, ukuran XL ke atas misalnya. Kan itu biasanya orang-orang yang apa namanya, punya tubuh yang gede-gede gitu ya, badan yang besar, itu kan pasti akan mengalami kesulitan ketika mereka mau membeli pakaian ya, atau sepatu atau pakaian lah. Itu biasanya pasti kan standar ukuran kan pasti mungkin S, apa M, L gitu ya, gitu, XL lah. Tapi yang misalnya yang double XL atau yang yang besar-besar seperti itu, walaupun misalnya ada tapi kan mungkin ya desainnya cuma satu atau cuma sedikit. Nah, itu kan eh, jadi niche market, marketnya ada tapi kecil. Berapa sih apa namanya, presentase orang yang gemuk misalnya ya, itu kan biasanya nggak banyak mungkin ya. Jadi tapi ada gitu ya, daripada kita bermain di apa, baju yang banyak saingannya, lebih baik kita apa namanya, kalau belum bisa bersaing ya kita cari niche market ini, market yang sangat segmented ini gitu ya. Nah, jadi kita harus eh, tahu dulu segmentasi pasar kita, eh, dewasa, anak-anak, muda, dewasa, atau orang tua gitu ya, yang mana. Nah, terus ketika di usia, kita pakai demografi dulu aja kalau yang mudah ya. Apa namanya, usia berdasarkan usia, terus sudah usia berdasarkan sosial ekonomi ya, yang apa namanya, penghasilan menengah atau apa, bawah, menengah, atau atas. Jadi nanti kita masukkan ini produk kita ini
mau di segmen yang mana? Apakah di segmen yang murah, di menengah, atau di atas? Gitu ya. Jadi nanti disesuaikan. Kalau kita main di bawah ya harga harus murah, ya kan? Main menengah, apa namanya, harga ya lumayan tapi kualitas juga harus lumayan. Di atas harga bisa mahal tapi kualitas harus benar-benar gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai kalian saya pengen untung gede, apa namanya, main di harga yang atas tapi kualitas tidak bagus, itu pasti nggak akan ada yang beli gitu ya. Jadi ya itu tadi ya, kita harus tahu customer segmen kita ya. Jadi harus dikelompokkan dulu ini, kita target pasarnya di mana nanti produk kita itu. Jadi nanti ketika kalian buat produk atau jasa, oke, target market saya siapa. Nah nanti untuk pemasaran juga itu harus disesuaikan dengan target marketnya ya. Oke, nah kelompok pelanggan mewakili beberapa segmen terpisah jika, nah jadi sebenarnya kan eh, apa namanya ya, kalau entrepreneur itu kan nyari apa namanya, yang orang butuhkan ya. Jadi ketika ya hukum supply dan demand lah gitu ya. Apa yang orang lain butuhkan gitu ya, kita berusaha menyuplai itu gitu kan. Nah, eh misalnya gini, apa namanya? Ini yang saya alami juga. Misalnya ini kan ketika pandemi sekarang seperti ini kan, apa namanya? Ini yang lagi laku di pasaran itu adalah eh, kan karena biasanya instansi-instansi kayak pemerintahan atau swasta kan tidak, ketika mereka mau mengadakan acara itu kan nggak bisa kan sekarang ya, event nggak bisa. Terus misalnya meeting itu kan apa namanya, seminar kan sekarang kan banyaknya webinar segala macam. Nah, eh, saya juga di multimedia itu beradaptasi ke situ. Yang dulunya saya misalnya eh, ya acara-acara biasanya event kan di panggung launching. Sekarang kan mainnya virtualan, gitu ya. Virtual seperti ini, pakai green screen, jadi diganti backgroundnya seperti ini. Nah, misalnya kita lihat dulu aja kayak gini ya. Nah, ini kayak gini misalnya ya, apa namanya, pakai green screen, pakai virtual lah, di Zoom biasanya gitu kan. Nah, kita juga jadi harus bisa menyediakan itu karena demand-nya ini lagi banyak gitu. Jadi eh alhamdulillah kebanyakan itu saya event-event sekarang itu banyaknya untuk virtual, untuk Zoom kayak gini atau dia bikin virtual. Nah, ini sebenarnya gampang banget kalau kalian nanti nih saya liatin ya, belakang saya itu aslinya kayak gini. Nah, ini aslinya kayak gini. Jadi biasanya ini dipakai di apa namanya? Di film-film ya. Kalau kalian pernah lihat film kan suka pakai green screen ini kan, jadi nanti dihilangin yang satu warna dihilangkan, biasanya hijau diganti oleh warna yang oleh yang lain, mau apakah itu gambar ataukah CGI dan lain-lain lah. Nah, jadi eh ini yang sedang banyak dibutuhkan ya kalau di masa pandemi sekarang seperti ini. Ini jadi kalau kalian mau apa, coba untuk misalnya tapi ini jasa ya, jasa ya produknya, jadi jasa jasa multimedia seperti ini bisa juga karena sekarang demand-nya itu lagi tinggi ya untuk apa namanya, virtual meeting, webinar, apa launching produk juga. Sekarang banyaknya juga mereka pakai Zoom atau YouTube dan lain-lain gitu ya. Jadi ini adalah peluang bisnis ya. Uh, ya masih masih sebenarnya masih masih banyak sih, ini sangat masih terbuka gitu. Jadi salah satu, kalau kalian nanti mau misalnya salah satu yang bisa dilakukan itu misalnya multimedia untuk
seperti ini ya untuk Zoom dan eh, meeting dan lain-lain. Mana tadi? Oh ini. Oke. Wow. Nah, oke. Kita masuk ke consumer segment ya, segmentasi dari konsumen kita. Ya, jadi pasar kita di mana? Siapa orang jadi target market kita ya? Nah, jadi ini ada berapa jenis segmen pelanggan yang beda-beda nih. Ada pasar massa, massa itu apa namanya? Ya sangat banyak gitu. Jadi tidak tersegmen gitu ya. Jadi pasarnya kalau main pakaian ya Anda produksi pakaian. Jadi tidak segmennya mau pakaian laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa misalnya. Itu Anda tidak tersegmen gitu ya. Itu pasar massa. Nah, kalau pasar yang ceruk itu jadi mengecil ya kayak tadi apa namanya? Pasarnya kecil tapi ada gitu ya. Misalnya ya kayak tadi baju-baju untuk orang-orang yang badannya besar. Itu kan masih jarang ya. Ada pasarnya ya ada orang-orang yang berbadan besar gitu kan. Nah, tapi memang kecil, tapi ya ada juga gitu ya. Atau yang tersegmentasi ya, segmentasinya mau apakah itu yang apa eh, baju-baju yang gaya gitu ya, yang apa namanya seperti butik ataukah baju casual atau yang seperti apa gitu kan atau baju muslim. Nah, itu kan segmented banget gitu ya. Karena misalnya ya baju muslim misalnya biasanya akan dipakai oleh orang yang muslim aja. Baju apa namanya misalnya kayak baju butik misalnya kan ya itu ya biasanya orang-orang yang menengah ke atas aja yang punya uang misalnya ya. Jadi itu segmentasi dari pasar kita ya. Eh, Terdiversifikasi ya. Diversifikasi itu apa namanya? Nah, ini kata-kata yang sulit ya. Terdiversifikasi itu ter, terbeda gitu ya. Jadi terkotak-kotak lah gitu ya. Nah, kalau platform itu pasar yang banyak sisinya atau misalnya kan satu platform ya bisa aja banyak apa namanya eh, penggunanya ya. Jadi tidak misalnya kalau apa Tokopedia misalnya itu kan umum ya, tapi kan ada lagi misalnya ya apa Zalora ya itu kan dia khusus baju ya atau pakaian, ada yang e-commerce yang khusus apa namanya lain-lain lah gitu ya. Jadi itu yang apa ada yang umum dan ada yang khusus untuk baju untuk apa gitu ya. Sekarang apa namanya berbeda-beda platformnya. Oke. Nah, ini ya pertanyaan dalam mengidentifikasi customer segment gitu ya. Ini yang creating value ya itu nilai. Jadi kenapa kita perlu apa namanya membuat value produk kita? Value itu nilai. Jadi gini misalnya eh, ada dua apa namanya ada dua eh, katakanlah ada dua eh, pizza misalnya kan yang satu Pizza Hut satu Domino's kan gitu ya. Oke, apa sih perbedaan dari Pizza Hut dan Domino's? Gitu. Oke kan sebagai pendatang Domino's kan baru-baru lah di Indonesia ya, pendatang baru. Nah, apa yang dia tawarkan atau apa yang perbedaannya dari Pizza Hut? Nah, misalkan Domino's sepengalaman saya, dia itu kalau bikin pizza itu lebih cepat. Kalau Pizza Hut biasanya lebih lama. 10 sampai 15 menit lah. Kalau Domino's biasanya 5 sampai 10 menit mungkin ya. Kayaknya Pizza Hut 15 agak lama lah gitu. Jadi value-nya ketika misalnya si Domino's itu dia value-nya fast apalagi ya. Easy misalnya atau easy to use atau ada aplikasi hemat misalnya gitu ya banyak promo kan nah itu namanya value
nilai yang oh ternyata di Domino's itu cepat bikin pizzanya. Udah cepat murah, udah murah ya enak juga misalnya. Nah, itu value. Jadi kalian setiap kalau punya produk atau punya jasa itu harus punya value-nya, nilainya. Jadi orang itu ngeliat di benaknya itu nanti itu pengen kalian pengen dilihat seperti apa produknya. Ya, jadi nilainya gitu ya. Nah, terus siapakah pelanggan terpenting kita? Jadi siapa customer kita gitu. Jadi itu yang harus apa namanya harus diutamakan. Customer kita siapa? Kalau customer kita dewasa muda dengan anak-anak itu kan pasti berbeda, dengan orang tua pasti berbeda. Cara kita apa namanya menghadapi customer juga kan berbeda. Ketika kita menghadapi customer anak-anak, orang dewasa, atau dengan orang yang tua itu kan berbeda gitu ya. Jadi itu harus tahu dulu pelanggan Anda siapa. Jadi kita bisa nanti juga kita ketika kita tahu pelanggan kita akan lebih tahu misalnya apa sih masalah yang mereka hadapi gitu ya. Karena kan ketika kita membeli suatu produk itu kan kita biasanya kita punya masalah ya. Misalnya masalahnya misalnya saya punya masalah saya haus. Berarti saya harus membeli minuman kan untuk menyelesaikan masalah haus saya, ya kan? Gitu ya. Jadi ketika kita tahu apa problem kebanyakan orang itu apa, kita bisa apa menawarkan solusi bagi mereka. Semakin bagus solusi yang kita tawarkan, nah itu akan semakin diminati gitu produk atau eh, jasa kita ya. Nah, ini definition of value ya. Jadi apa namanya itu nanti tuh jadi persepsinya si pelanggan ya. Jadi itu harus ada di benak pelanggan. Misalnya kalian apa namanya eh eh, misalnya ke apa Starbucks misalnya ya. Apa sih yang kalian rasakan di Starbucks? Apa persepsi kalian tentang Starbucks gitu ya? Nyaman misalnya, kopinya enak, apalagi. Nah, itu jadi value-nya si Starbucks gitu ya. Nanti kalau kalian datang ke Starbucks tapi tempatnya nggak nyaman, nah itu persepsi kalian akan pudar. Makanya ke Starbucks kalau bikin apa namanya ya bikin toko, bikin kafe itu ya senyaman mungkin biasanya gitu ya. Jadi karena apa namanya dia itu adalah core value dia ya, kualitas, pelayanan, harga. Nah, ini biasanya yang bisa dimainkan untuk value ya. Kalau misalnya saingan kalian lebih mahal, ya kalian harus lebih murah gitu kan. Pelayanan yang itu jelek, kalian harus lebih bagus. Kualitas itu jelek, kalian harus lebih bagus gitu ya. Jadi harus punya apa namanya value ya yang itu di benak nanti akan ada di benak pelanggan Anda gitu ya. Ketika uh, sekalinya pelanggan kecewa itu tidak akan agak bukan tidak mungkin ya, tapi akan susah lagi membangun persepsi si value-nya gitu ya. Sekalinya Anda oh, datang misalnya ke Starbucks tadi, tapi apa namanya tempatnya nggak enak, pelayanannya nggak bagus, itu akan selalu diingat gitu ya, akan selalu susah lagi untuk di apa namanya persepsinya dirubah lagi. Jadi harus benar-benar menjaga apa namanya value ini. Makanya perusahaan-perusahaan besar pasti dia sangat detailing sekali terhadap value yang dia apa namanya yang dia punya gitu agar si pelanggannya yang gak lari gitu ya. Jadi pelanggan setia. Nah, jadi ini value ya, memilih ya fase satu memilih value apa yang akan Anda apa namanya tekankan. Apakah Anda lebih murah, lebih cepat, lebih apa lagi? Cepat, murah, mudah, eh, enak, lebih apa gitu ya. Nilai apa lagi? Tapi jangan terlalu banyak ya.
nanti si apa namanya, untuk core-nya gitu ya, jangan terlalu banyak lah, 3 gitu ya untuk core-nya. Tapi kalau bisa value-nya banyak ya nggak apa-apa, tapi core-nya aja 3. Karena kalau terlalu banyak orang akan jadi susah untuk mengingatnya. Jadi apa maksimal 3 lah, misalnya kan suka ada logo-logo atau semuanya kan, apa, Tokopedia murah, cepat, hemat. Nah, itu udah segitu aja. Jangan sampai Tokopedia murah, cepat, hemat, ada di mana-mana, eh bisa bayar pakai apa aja. Nah, itu jadi ribet gitu ya. Jadi dibuat sesimpel mungkin gitu ya. Kalau bisa satu kalimat mewakili, ya itu lebih bagus gitu ya. Fase kedua menyediakan value-nya, nilainya. Jadi itu kan value itu nanti yang akan dirasakan ya. Cepat, kalian bilang cepat, bener nggak cepat? Harus bener cepat. Kalau misalnya kalian bilang cepat, ternyata lambat, wah itu udah gitu ya, nggak sesuai value-nya ya. Yang ketiga mengkomunikasikan. Ya, jadi mengkomunikasikan bisa pakai iklan atau sekarang kan apa namanya, ya pakai media sosial banyaknya ya. Tapi ya ini juga yang jadi PR kan sekarang banyak juga eh, apa sosial media media officer ya, karena eh, ketika Anda mengkomunikasikan produk Anda, orang kan jangan selalu Anda mengkomunikasikan itu jualan, walaupun Anda intinya jualan sebenarnya ya. Tapi jangan sampai selalu jualan. Tapi yang paling penting, karena kita kan sekarang Pak punya channel yang bisa langsung berkomunikasi dengan si apa klien kita atau pelanggan kita, kita kan bisa tahu apa namanya, apa yang mereka inginkan. Ini yang tidak dipunyai di apa namanya apa sebelum zaman internet atau zaman sosial media. Kalau dulu perusahaan-perusahaan eh, oke, misalnya saya mau bikin model baru ya. Oke, misalnya saya mau bikin model baru. Modal seperti apa? Bingung kan misalnya perusahaan, ya kan? Kalau mau nanya-nanya harus survei dulu, nanya-nanya orang misalnya, terus atau di mall gitu ya. Suka dapat survei kayak gitu mungkin ya dulu ya. Survei terus Anda ngisi gitu ya. Itu kan lama gitu ya. Tapi dengan sosial media sekarang Anda bisa jalin komunikasi misalnya guys, apa misalnya sepatu yang kalian pengen itu yang kayak gimana sih misalnya, apakah yang ada talinya atau yang nggak ada talinya misalnya kayak gitu kan. Itu sebenarnya apa namanya, kalian sambil nanya sambil ngambil data juga kan, ngambil insight juga kan. Oh, saya mau misalnya ada yang bilang saya nggak suka pakai tali, ribet. Nah, nanti kalian data berapa orang yang, atau bikin polling gitu kan, itu lebih mudah ya. Berapa sih orang yang suka sepatu pakai tali dengan berapa persen orang yang nggak suka pakai tali. Nah, misalnya ternyata 90% orang itu nggak suka pakai tali. Ya, berarti Anda bikin sepatu itu nggak usah pakai tali. Gampang sekarang kan? Gitu. Jadi Anda jangan sampai apa namanya? Karena Anda bikin itu kan untuk pelanggan ya. Jadi jangan sampai juga, karena misalnya Anda misalnya pribadi sukanya sepatu itu pakai tali. Jadi kalau saya bikin harus pakai tali. Ya mungkin Anda suka ya, kalau Anda pakai sendiri ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau Anda bikin buat orang, ya harus selera orang kan ya. Karena dia yang akan beli gitu ya. Jadi harus eh, ya harus tahu apa yang orang inginkan ya dengan berkomunikasi. Nah, itu makanya sangat perlu misalnya. Jadi kalau kalian nanti misalnya bikin apa akun media sosialnya gitu ya. Jadi nggak selalu harus posting itu apa namanya jualan gitu ya. Walaupun nanti ya ada jualannya yang nggak apa-apa gitu ya. Cuman agar terus berkomunikasi misalnya sehari sekali, minimal sehari sekali itu posting, tapi nggak selalu harus jualan, misalnya tentang kalian tentang apa bikin fun fact atau apapun lah gitu ya, konten agar orang terus dapat exposure dari Anda. Jadi nanti Anda kalau sudah top of mind gitu ya, kalau brand-brand yang besar
itu udah enak banget. Eh ya misalnya contohnya kalau sudah punya brand yang besar, misalnya ada satu kaos ya, kaos polos ya, harganya 50.000 kaos polos. Nah, terus dikasih logo, misalnya logo Nike yang gitu ya, Nike gitu, logonya gitu doang, set, dikasih, dan dijual 100.000. Bayangkan, jadi logo gitu saja itu bisa menaikkan harga, bisa sampai 2 kali lipat gitu. Jadi karena orang sudah percaya terhadap brand itu gitu. Jadi kalau sudah punya brand yang bagus, itu jualan itu nggak akan susah gitu. Jadi yang susah ini kalau kalian baca di jurnalnya Philip Kotler ya, itu salah, ya Kotler sama, ya Philip Kotler dan Keller ya, dia bilang eh, yang penting itu adalah brand ya. Ketika brand Anda sudah jadi, itu Anda akan merasakan apa ya, ke inian yang luar biasa lah. Anda nggak usah, kalau udah brandnya udah bagus, itu orang-orang misalnya iPhone gitu kan, brandnya kan sudah bagus, orang-orang kan sampai ngantri kan ketika ada iPhone baru, wah langsung habis, orang-orang banyak yang antri. Nah itu ketika punya brand yang bagus itu nggak susah gitu ya. Apa namanya, sudah punya pelanggan setia lah gitu ya, itu sudah enak sekali gitu ya. Apapun yang kita keluarkan itu pasti ditunggu uh, orang lain ya, atau customer kita. Value proposition ya, gabungan antara produk dan layanan ya, untuk menciptakan nilai yang spesifik ya. Jadi ya kayak tadi, kalau pengen apa namanya, kalian value propositionnya cepat, ya kalian harus berusaha bagaimana apa namanya, membuat si bisnis prosesnya cepat gitu ya, atau kepengantarannya cepat atau segala apa gitu ya. Jadi produk dan layanannya harus menciptakan nilai yang spesifik itu. Kalau mau cepat ya kalian harus berusaha gimana bisa kalian cepat gitu ya. Atau nyaman atau mudah dan lain-lain. Nah itu makanya kalian harus tahu kompetitor kalian. Nanti kan biasanya sudah suka ada ini ya, analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Jadi kalian harus tahu apa, analisis SWOT itu gitu. Jadi misalnya barang saya ini, produk saya dengan produk kompetitor, apa kelebihannya, apa kekurangannya gitu kan. Nah itu yang nanti bisa di apa namanya, di nanti kalian kalau produk orang lain itu lambat ya, kalian harus lebih cepat gitu ya. Itu yang harus di, karena eh di bisnis ini ya, di bisnis, apa sih bisnis yang nggak ada apa, eh, kompetitornya coba? Bisnis bisnis apa yang belum ada kompetitornya atau nggak ada kompetitornya? Kayak susah ya. Eh, mau apa, bikin laundry udah banyak, bikin apa yang, ya mungkin kalau saingannya ya kalau punya saingan sedikit ya lebih bagus ya. eh Ya cuman misalnya kayak kalau kalian nggak ada saingan itu, oh itu enak banget bisa memonopoli ya. eh atau saingannya sedikit lah gitu ya, misalnya apa, Google gitu kan, itu saingannya sedikit. Search engine eh, Google ya nggak banyak dipakai orang gitu, walaupun nggak semua pakai tapi mayoritas pakai gitu. eh Apalagi ya, ini apa, operator seluler itu nggak terlalu banyak kan, masih bisa dihitung jari kan.
operator seluler, tapi ya masuk ke bisnis itu nggak mudah ya. Itu perlu uang yang tidak sedikit gitu ya. Karena ya semakin sedikit, biasanya semakin sedikit eh kompetitornya, itu semakin besar juga modal yang harus dikeluarkan untuk bersaing di bisnis itu gitu ya. Oke. Nah, ini nilai-nilai yang bisa di kalian explore ya, untuk menciptakan value pada customer. Bisa sifat baru misalnya ya, lebih bagus, lebih lucu, lebih lebih tahan lama, lebih gitu ya. Kinerja misalnya ya, cepat menghilangkan noda di baju Anda. Sekali kucek, kotoran langsung hilang misalnya gitu kan. Nah, itu kan kayak gitu-gitu. Jadi ketika orang memilih dua deterjen, yang satu deterjen nguceknya harus lama, yang satu sekali kucek. Nah, itu kan jadi nilai ya. Customisasi ya, itu kalau biasanya sekarang kan eh, zamannya custom ya, orang sudah uh, pengen beda dengan orang orang lain. Biasanya yang custom biasanya kan agak mahal ya. Kalian bisa charge-nya lebih mahal daripada barang yang sama gitu ya, diproduksi massal. Tapi biasanya ada juga sih orang-orang yang pengen custom ya, ingin beda dengan orang lain. Kan kebayang juga kalian, misalnya biasanya cewek nih ya, bajunya sama dengan orang lain, itu pasti minder mungkin ya, apalagi ya kalau yang nggak kenal gitu. Tapi kalau laki-laki kan bajunya sama dengan orang lain, nggak terlalu masalah gitu ya. Bahkan wah sama-sama, misalnya gambarnya Naruto, wah sama-sama suka Naruto misalnya gitu ya, ya bisa tos-tosan gitu ya. Tapi kalau cewek ya nggak mungkin, biasanya bajunya sama, biasanya akan jadi minder gitu ya. Nah, itu kan ya bisa yang pakai yang customisasi misalnya ya. Misalnya pekerjaan, desain, merek, harga. Nah, ini yang bisa kalian create buat nilai pelanggan gitu ya. Itu buat nilai value untuk pelanggan ya, bisa di nanti kalian coba-coba saja. Jadi saya makanya harus tahu dulu si apa namanya eh apa kalian harus tahu apa kekurangan dan kelebihan eh kompetitor kalian. Jadi kalian kalau bisa nanti create value yang kompetitor kalian itu buruk dalam hal tersebut gitu. Jadi kita bisa menang di situ gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya saja kalau kalian nanti membuat value proposition ya. Nah, makanya nanti dari sekarang lah gitu ya, nah difikirkan value propositionnya, karena kan nanti kalian harus bikin suatu produk atau barang atau jasa ya. Nah, tapi sebenarnya nggak usah gini, kalian itu pengen bikin apa ya, kalian sebenarnya nggak usah bisa bikin ya. Karena ya kak, misalnya saya pengen kayaknya jualan ya jualan tas itu, tas kayak gini tuh misalnya kayaknya lagi happening atau lagi tren gitu atau apalah gitu ya, kalian pengen kayak bikin atau untuk menjual tas yang model seperti ini, tapi kalian nggak bisa bikinnya, ya suruh orang lain aja bikin, gampang kan gitu. Ini saya pengen bikinin tas kayak gini, desainnya seperti ini, nah kayak gitu, suruh orang lain aja. Jadi kalian ya, kalian jangan mikirkan produksinya. Yang kalian pikirkan lebih penting itu masalah ininya. Masalah brand, masalah value proposition yang kayak gini-gini.
kalau masalah apa namanya produksi, saya kira banyak orang yang bisa memproduksi barang atau jasa gitu ya, banyak. Tapi yang punya value proposition, yang brandnya bagus itu eh, nggak banyak. Makanya di praktek kewirausahaan ini saya lebih tekankan kalian di value proposition atau brandnya aja, desainnya seperti apa, yang kayak gitu-gitunya aja. Nanti kalau kalian nanti kan ya emang harus praktek ya, tapi gak usah bikin sendiri juga, bikinin orang lain aja produknya. Kalian gak usah bikin. Kalau bisa bikin sendiri itu lebih bagus ya. Kenapa lebih bagus? Karena kalian lebih tahu tentang barangnya tersebut gitu ya. Kalau lebih bagus kalau kalian tahu, misalnya tas ya, kalian tahu merek sletingnya, merek bahannya segala macam, kalian tahu itu akan lebih bagus. Karena biasanya di dunia apa namanya bisnis itu kadang-kadang ada yang nipu juga gitu ya. Kadang-kadang gak semua orang itu trusted gitu. Jadi jangan sampai kalian nanti dibohongin orang kayak gitu kalau kalian tidak tahu apa misalnya bahan-bahannya, misalnya untuk membuat produksi tertentu misalnya ya. Nah, tapi sementara sih apa namanya nggak terlalu masalah lah ya. Kalau kalian tahu cara bikinnya, syukur. Kalau nggak, serahkan aja ke yang bisa gitu ya untuk bikin produknya nanti ya. Kalian mikirnya di desain, di value proposition, di brandnya, nanti pemasarannya itu aja yang dipikirin. Jangan terlalu memikirkan produksinya. Kalau nggak bisa bikinnya, suruh orang lain aja gitu ya, jangan susah-susah. Channels ya, ini ada berapa slide sih, satu lagi kayaknya ya, channels. Nah ini terakhir ya. Channels itu adalah saluran ya, jadi di mana sebuah perusahaan berkomunikasi dengan si pelanggannya untuk memberikan proposisi nilai value yang tadi ya. Nah misalnya kalian kan apa namanya produknya itu apa namanya produk untuk anak muda misalnya. Nah di mana anak muda itu biasanya ada gitu kan. Nah, sekarang kan anak muda itu biasanya di medsos, di Instagram, di Twitter, Facebook enggak. Kayaknya Facebook udah udah beralih segmennya itu ke dewasa muda kayak. Facebook itu biasanya sudah beralih segmentednya, walaupun dulu ya anak muda di Facebook, sekarang segmentasi pasar udah beda. Khususnya di Indonesia itu Facebook itu udah di uh, dewasa ke atas lah, itu pengguna Facebook ya. Yang muda-mudanya itu beralih ke Instagram, beralih ke Twitter, udah jarang agak sekarang apa pakai Facebook ya. Jadi nah itu target market kalian ada di mana? Kalau anak muda yaitu bisa ke Instagram, bisa ke Twitter untuk apa namanya uh, kalian berkomunikasi ya, atau nanti bahkan beriklan di situ gitu ya. Jadi kalian harus tahu apa namanya. Nanti juga kan apa namanya kalau biasanya di mana sih. Nah ini kan anak-anak muda ya, misalnya anak muda, nanti kalian harus tahu juga kalau anak muda, misalnya kalau target market kalian anak muda, ternyata anak muda itu di Instagram misalnya ya banyaknya. Oke, jadi kalian harus tentukan, oke saya akan beriklan di Instagram. Terus kalau misalnya ada yang mau beli, misalnya kan bisa di link, kasih apa pakai link gitu ya. Beli linknya ini misalnya ke kemana? Misalnya mereka pengennya ke marketplace. Marketplace-nya yang mana? Harus tahu juga si apa namanya anak muda itu apakah di Tokopedia atau di Shopee gitu ya. Atau Tokopedia, Shopee, Bukalapak misalnya, atau di mana. Nah, itu harus tahu. Nah, anak muda biasanya lebih ke saya kira di Shopee misalnya gitu ya.
kalau pengalaman saya gitu. Karena di Shopee lebih banyak promo, lebih banyak apa. Biasanya anak muda atau misalnya kuliahan, ya anak muda lah, suka yang promo-promo gitu ya, yang suka yang hemat-hemat dan lain-lain. Nah, itu yang jadi target market kita gitu ya. Jadi karena kejadian apa namanya di eh, apa namanya, saya juga misalnya istri saya kan pakai asalnya dulu kan ini ya, udah kita mau bikin di marketplace katanya. Marketplace yang mana? Udah Tokopedia aja misalnya. Ya udah, saya buatin tuh Tokopedia. Ternyata banyak yang ternyata misalnya dari Instagram gitu ya, ada Shopee-nya nggak? Kita masih Tokopedia. Ternyata dia banyaknya yang pakai Shopee gitu. Jadi akhirnya kita bikin dua, eh, apa namanya, Tokopedia dan Shopee gitu ya. Karena dulu itu kita belum punya apa namanya, harus ada yang handle kan gitu ya untuk order dan lain-lain. Jadi ketika dua, ya harus apa namanya, ada orang yang khusus in charge gitu ya untuk melayani pertanyaan, untuk orderan dan lain-lain gitu ya. Jadi ya itu yang harus di channelnya ada di mana gitu. Nanti makanya jangan sampai salah. Jadi jangan sampai ketika si customer pengennya di Shopee, kalian punya Tokopedia doang. Jadi nggak jadi tuh belinya. Itu kan sayang. Kalian udah beriklan, terus ada yang mau beli, ketika dia mau beli, kalian bisa nggak punya marketplace-nya yang dia mau misalnya, itu kan eh, jadi sayang gitu ya. Kalian udah apa, ada effort untuk advertising dan lain-lain, ketika ada yang beli nggak jadi gitu ya. Tuh sangat menyayangkan lah gitu ya. Nah, fungsi saluran meningkatkan kesadaran atas pelanggan, produk dan jasa perusahaan gitu ya. Membantu pelanggan mengevaluasi proposisi nilai perusahaan ya. Jadi, nah untuk di online ini kan apa, lebih banyak apa namanya, yang harus dibangun itu trust ya, kepercayaan. Seperti toko kan kita harus apa namanya, ada itunya kan di Tokopedia, di Shopee itu ada ratingnya kan. Toko dengan rating yang bagus, respon yang cepat, pengiriman yang cepat, misalnya itu kan biasanya akan lebih dicari oleh pelanggan eh, daripada toko yang nggak ada reviewnya jelek, misalnya kan pengirimannya lambat. Nah itu kan kita harus beradaptasi gitu ya. Jadi sebisa mungkin gimana caranya untuk misalnya pengiriman lebih cepat, lebih ini. Nah itu juga yang harus dipikirkan misalnya. Eh, ya kemarin-kemarin misalnya saya juga mengalami seperti itu kan. eh, order itu kan kadang-kadang ada yang jam berapa gitu ya, nggak tentu ya, ada yang malam, ada yang ini. Jadi baru aja misalnya nganterin ke kurir misalnya ya, udah pas pulang ini ada yang order lagi yang ini, anterin lagi, balik lagi, terus baru pulang ada lagi. eh tapi sekarang kan ada kurir-kurir yang bisa apa, pick up ya, minta pick up. Jadi dia datang ke tempat kita, barangnya diambil. Jadi kita lebih ya hemat waktu lah gitu ya. Seperti itu. Jadi ada kurir-kurir juga, dia menyesuaikan lah dengan apa kebutuhan. Nah, itu yang saya teliti, yang saya amati lah, nggak diteliti sih ya. Kurir-kurir ini kan bersaingnya, dulu ada JNE, terus ada JNT, sekarang kan ada J, JNT Jet, si cepat, Ninja dan lain-lain. Nah, eh, menurut saya sudah dulu JNE itu populer karena dia yang ya yang masuk di pertama lah, awalnya kurir itu kan JNE ya. Nah itu, tapi kesini kesini itu pelayanan JNE itu banyak mengecewakan. Saya mengalami juga. Nah ternyata lebih enak pakai si cepat atau JNT. Nah itu jadi JNT sama si cepat. Nah si cepat ini yang menurut saya itu pesaing yang baru yang bagus. Dia cepat sekali apa namanya, pengirimannya gitu ya. Jadi ketika barang
udah datang itu benar-benar harus terkirim hari itu juga. Itu jadi sangat bagus itu, terus bisa dia pick up dan lain-lain. Nah itu eh terus juga dia kerjasama lagi sama si marketplace-nya. Jadi ketika ada ongkos kirim itu nanti dipotongnya itu dari langsung dari si apa namanya, dari marketplace-nya. Jadi kita nggak usah bayar ongkos kirim lagi gitu. Jadi langsung dipotong. Nah, kayak gitu-gitu itu jadi itu juga sebenarnya kan saingan ya. Jadi si cepat itu dia melihat apa sih yang apa namanya si karena banyaknya pelanggan apa namanya orang yang jualan online, apa sih masalah yang dipunyai sebagai apa pedagang online ya. Jadi dia berusaha memecahkan masalah itu. Eh, nah, jenis ini channel ya, bisa milik sendiri langsung, eh, ada tenaga penjualan atau toko sendiri, atau bisa di web, atau kalian bisa bermitra apa konsinyasi ya. Jadi kalian titipkan di toko orang gitu kan. Nah, itu bisa gitu ya. Jadi ada beberapa cara untuk jualan. Kalau biasanya kalau kalian belum bisa punya toko sendiri ya biasanya bisa konsinyasi. Jadi apa titip ke apa namanya ke toko orang gitu ya. Eh, banyak juga yang kayak gitu ya, misalnya di mall atau di supermarket itu banyak juga yang konsinyasi. Jadi masukin barang nanti berapa barang yang terjual nanti ada bagi hasilnya gitu ya, berapa persen dia kalian harus bayar untuk fee konsinyasinya gitu ya untuk si tokonya. Ini fase-fase untuk saluran nanti di ini saja sendirilah ya. Eh, nah jadi ini ada ininya ya. Nah ini tugas minggu pertama. Nanti kalian bisa di download ya di apa namanya di LMS. Nah, nanti juga ada, oh ya ini tugas yang ini. Nah nanti kalian bikin satu ya bisnis model lah ya yang baru, nggak usah baru tapi ya kalau bisa sih yang agak berbeda lah dari yang lainnya. Nggak harus selalu baru, jadi kalian bisa mix misalnya ya sesuatu atau dimodif sedikit jadi kayak baru, itu sah-sah aja gitu ya. Uh, tapi harus juga lihat apa namanya nanti kita bicara juga sama ini apa ada paten, ada merek ya. Tapi nantilah itu kita bicarakan paten, merek, jangan sampai kalian apa terlalu menjiplak gitu ya. Karena itu ada paten, ada apa merek juga yang nanti kita bahas lah. Karena kalau kalian benar-benar plek sama gitu ya itu bisa dituntut juga kalau ada yang punya patennya, atau kalian pakai desainnya orang atau itu nggak boleh, harus ada izinnya juga gitu. Jadi itu nanti harus hati-hati. Misalnya nanti kalian bikin kaos ya, kaosnya kalian gambar Mickey Mouse, itu nggak bisa. Karena apa, itu Mickey Mouse itu ada yang punya itu Walt Disney. Jadi kalau kalian nggak punya apa namanya nggak punya lisensinya atau punya izinnya itu bisa dituntut gitu ya. Ah, tapi kan misalnya banyak kan yang bikin kayak gitu ya, apa ya apa ada Mickey Mouse ada apa kan. Itu biasanya mereka nggak pernah mencantumkan si mereknya. Itu biasanya produk-produk ya bikin aja gitu. Jadi mereka nggak pernah kasih merek juga, atau mereknya apa gitu ya yang aneh-aneh gitu ya, atau apa kalau benar-benar merek yang apa namanya dia menjaga merek itu nggak akan mau, karena nanti bisa di
tuntut gitu. Jadi memang nantinya harus hati-hati juga, nanti kita akan bicara tentang paten, trademark, apa brand, merek ya yang harus diperhatikan. Nah, jadi untuk minggu ini sih kalian nanti cari model bisnis atau mau bisnis apa ya. Nanti segmen pelanggannya siapa. Nah, terus proposisi nilainya apa kan tadi sudah ada ya. Nah, nanti salurannya mau di mana, mau dijual di toko online, mau di toko offline, mau seperti apa misalnya ya. Gitu. Itu aja sih yang untuk yang minggu pertama gitu ya. Semakin unik, semakin bagus, ya semakin keren lah nanti ya. Nanti saya semoga aja bisa implementasikan terus ya bisa jadi besar usahanya. Siapa tahu kan ya. Ya alhamdulillah kalau bisa jadi suatu bisnis yang besar. Ya syukur gitu ya. Tapi sih saya pengennya jangan terlalu, saya pengennya kalian bikin produk terus merasakan produk kalian dibeli orang terus dihargai orang, udah itu aja. Itu rasanya itu ya, itu apa ya, nggak bisa dikatakan dengan kata-kata lah gitu ya. Kalian bikin produk sendiri terus produk kalian dibeli orang terus wah ini wah keren banget, itu saja udah wah udah apa namanya ya udah udah ini gitu sebagai entrepreneur. Wah kita misalnya pelanggan puas terhadap produk atau barang kita itu melebihi dari profit lah gitu ya. Laba sih misalnya dari jual barang itu nggak banyak sih, cuma ketika orangnya puas, orang itu biasanya akan jadi kepuasan tersendiri. Jadi saya pengennya itu kalian di mata kuliah ini merasakan itu aja, nggak usah harus jual 1.000 unit, harus jual 1 juta produk, nggak usah. Kalian jual satu produk tapi produk itu misalnya ya untungnya misalnya nggak gede, kecil juga, tapi misalnya ada satisfaction tersendiri, oh itu udah sebenarnya udah rasakan dulu lah itu gitu nanti. uh, ya sebenarnya nantinya juga kita harus punya profit ya, tapi untuk pertama sih jangan dulu memikirkan profit yang gede-gede lah gitu. Jadi kita harus ya namanya juga dari bawah ya, profit ya kecil-kecil dulu. Ketika kita sudah nanti produknya bagus, udah punya brand yang kuat, baru kita bisa untung yang lumayan besar. Oke, itu saja dulu. Ada yang ditanyakan?